Pernah nggak sih kalian lihat masalah kecil yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi besar dan meledak? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana serangkaian keputusan yang, jujur aja, aneh banget. Dari sebuah agensi VTuber bisa mengubah tuduhan serius jadi bencana public relations yang total. Yuk kita mulai. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah agensi malah ujung-ujungnya kayak ngebela talenta mereka yang jelas-jelas bermasalah? Semuanya ini berawal dari satu cuitan, satu tweet doang yang samar-samar dari orang yang cukup dipercaya di komunitas. Nah, dari situ, kasusnya langsung jadi ya semacam studi kasus lah tentang apa yang seharusnya jangan pernah kamu lakukan pas lagi ada krisis. Jadi, ceritanya tuh dimulai tanggal 4 malam. Ada seorang figur komunitas yang cukup dikenal, namanya Justin William. Dia ini tiba-tiba kayak ngelempar bom asap ke tengah keramaian. Tapi nggak nyebutin siapa targetnya. Bikin heboh, tapi juga bikin bingung. Nah, ini dia cuitannya. Tweet ini, langsung bikin komunitas gempar. Istilah PK ini kan, ya kita tahu lah ya, singkatannya predator. Masalahnya, ada satu detail yang krusial banget tapi nggak disebutin. Siapa orang yang dia maksud? Dan ya bisa ditebak lah ya akibatnya, karena nggak ada nama yang disebut, tuduhan ini jadi liar banget. Semua orang jadi saling tebak, saling curiga, dan spekulasi yang nggak jelas juntrungannya nyebar kemana-mana. Kacau. Dampaknya instan. Orang-orang langsung bingung kan? Muncul pertanyaan kayak, ini siapa sih? Ini kasus baru apa yang lama? Dan yang paling parah, karena tuduhan yang nggak punya target yang jelas, jadinya kayak peluru nyasar yang bisa kena ke siapa aja yang nggak bersalah. Awalnya, si Justin ini coba ngasih pembenaran ya. Dia bilang dia sengaja nggak sebut nama buat ngehormatin keinginan korban yang katanya belum siap buat buka suara. Tapi, komunitas ngelihatnya beda banget. Banyak yang nuduh dia ini cuma cari panggung, cuma mau naikin engagement aja. Nah, disinilah kontradiksinya kelihatan jelas banget. Omongan sama tindakannya beda jauh. Awalnya bilang mau menghormati korban, tapi karena mungkin capek dituduh macam-macam, akhirnya tekanan komunitas bikin dia dia bocorin juga namanya. Dan nama yang keluar adalah seorang VTuber bernama Yuto Oka dari agensi Ama-iro. Begitu namanya keluar, semua mata ya jelas langsung lihat ke agensinya, si Ama-iro ini. Semua orang nungguin, apa nih yang bakal mereka lakuin? Dan respons mereka, jujur, bener-bener di luar nalar. Bukannya di-pause dulu gitu ya, coba investigasi internal, cari tahu kebenarannya, ini malah lanjut aja sesuai jadwal. Debut si talent ini tetap jalan terus. Sebuah keputusan yang bikin semua orang serius deh geleng-geleng kepala. Dan pernyataan resmi pertama mereka, ini juga nggak kalah aneh. Mereka malah ngusulin buat ngadain diskusi terbuka. Banyak yang langsung mikir, ini kok kayaknya bukan mau nyelesain masalah ya? Kenapa malah kesannya kayak mau ngebela talentnya? Aneh banget. Dan disinilah kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Kenapa responsnya aneh banget? Ternyata CEO agensinya, Amira Suzuka Tatsuya, itu temen deket si Yuto Oka. Nah ini kan jadi ngejelasin kenapa Yuto ini kayaknya dapat perlakuan khusus. Masalahnya nggak berhenti di situ. Apinya makin gede waktu si Yutonya sendiri pas lagi debut stream dengan santainya ngaku kalau pihak agensi itu sebenarnya udah tahu semua tentang masa lalunya. Dari awal banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian respons pribadi dari CEO-nya. Karena disinilah ceritanya jadi makin absurd dan ya makin nggak masuk akal. Jadi si CEO ini akhirnya ngeluarin pernyataan resmi. Dan intinya dia ngakuin semuanya. Dia tahu masa lalu Yuto, dia tahu mereka temenan, tapi dia coba ngeremehin masalahnya dengan bilang kasus ini tidak separah kasus BK lain. Alasannya, ya karena mereka temenan dan dia mau ngasih kesempatan kedua. Tapi yang paling bikin orang gak habis pikir itu ini. Setelah semua drama itu, dia malah nge-tweet kayak gini. Seakan-akan dia tuh lagi nikmatin drama yang dia ciptain sendiri. Seolah-olah dia ini tokoh penjahat di film yang disalahpahami. Padahal ya, kalau kita lihat, ini tuh bukan soal jadi villain yang keren atau punya rencana jahat yang brilian. Ini lebih ke, ketidakbecusan aja. Inkompetensi yang coba ditutup-tutupin pakai gaya arc penjahat, biar kelihatan keren. Biar makin kacau, cerita dari agensi sendiri nggak konsisten. Pernyataan mereka malah saling nabrak. Di satu sisi, pas debut, si Yuto ngasih isyarat kalau semua staf dan talent lain itu tahu soal masa lalunya. Tapi di surat resmi agensi, mereka bilang talent lain sama sekali nggak tahu apa-apa. Jadi,
mana yang bener. Oke, jadi dari semua drama dan kekacauan ini, apa sih pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil? Debutnya sendiri, ya bisa dibilang gagal total, bencana. Si talentnya sama sekali nggak nunjukin rasa bersalah atau penyesalan, malah ketawa-ketawa. Ini kan justru jadi pembenaran buat kemarahan komunitas, dan jadi bukti kalau penilaian CEO dari awal emang udah salah besar. Pelajaran paling pentingnya mungkin ini, sebuah peringatan buat kita semua. Hati-hati banget sama yang namanya agensi-agensian. Maksudnya, agensi yang dijalankan secara amatir, tanpa etika yang jelas, tanpa manajemen yang benar. Risikonya terlalu besar. Pada akhirnya, ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang penting banget. Di dunia digital yang kayak gini, di mana semua orang bisa dengan mudahnya bikin agensi, sebenarnya siapa sih yang harusnya bertanggung jawab? Siapa yang bisa menuntut akuntabilitas dari para kreator dan agensi di belakangnya? Karena, ya jelas, nggak semua orang punya integritas yang cukup buat ngejalaninnya.